kemudian dibandingkan dengan apa yang pengalaman beliau selevel SD, tapi sangat terpakai dan sangat bermanfaat di zamannya. Ya, saya ulang, sangat bermanfaat di zamannya. Sebentar kita akan temukan pendidikan, perubahan pendidikan itu karena kodrat zaman dan kodrat alam. Ada sebentar. Nah, hanya bisa membaca dan menulis, hampir tidak terpakai. Ya, karena zaman kita memang seperti itu, perkembangan ilmu pengetahuan sudah luar biasa. Itu sekolah dibuka itu hanya untuk kepentingan pegawai kolonial. Ya, ada kan Bu? Ya. Hanya untuk kepentingan pabrik. Yang bersekolah hanya orang-orang tertentu. Iya. Ya. Tata krama akhlaknya kepada gurunya seperti apa kita lihat. Itu. Namun sisi positif dan negatifnya kalau saya gitu ya seperti yang saya bilang tadi, materi yang diberikan hanya sekedar tahu membaca dan menulis orang-orang tertentu. Ya. Teman yang lain mungkin ada refleksi pikiran, silakan. Ya, sama-sama dari sejarah sama ini Pak Iwan. Oh, sosiologi. Anak-anak tersebut ya sangat menarik buat saya karena mereka kelihatan sangat menghargai gurunya ya. Kemudian hal menarik lainnya yang saya lihat adalah rasa semangat dan rasa gembira bagi anak-anak di zaman kolonial tersebut untuk mengikuti pembelajaran. Mereka sangat mulai dari semangatnya terlihat mulai dari masuk sekolah, gerbang sekolah sampai ke dalam sekolah ada rasa-rasa gembira mereka untuk pergi belajar ya. Itu rasa hal menarik yang saya lihat. Kemudian ada pun yang saya lihat dari tujuan pendidikan zaman kolonial sama adalah untuk membaca, untuk memberikan pengetahuan menghitung untuk sekedarnya saja ya. Jadi dia kurang terpaku dia terpaku hanya hal-hal tersebut. Jadi mungkin karena tuntutan kolonial juga waktu itu, akhirnya mereka terpakunya hanya untuk ketiga hal tersebut. Adapun persamaan dan persamaannya pasti adalah sama-sama untuk mengajarkan mereka. Zaman sekarang pun sama untuk mengajar mereka membaca, menulis, menghitung, ya terutama untuk kalangan yang masih dasar. Kemudian sama-sama untuk menciptakan budi pekerti. Saya kira zaman dulu zaman sekarang sama tujuannya pembelajaran juga ya, selain untuk membaca, menulis dan menghitung adalah mengajarkan anak-anak atau siswa tersebut budi pekerti ya. Budi pekerti atau yang sekarang yang kita sebut dengan karakter ya, bagaimana membangun karakter di anak-anak zaman sekarang ya. Itu tujuannya yang sama. Kemudian perbedaan pasti adalah perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat nyata dari kedua zaman tersebut ya. Di zaman kolonial persamaannya sudah tadi ya, perbedaannya adalah kita lihat mungkin dari sarana belajarnya itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Sekolahnya pun mungkin sekarang sekolah seperti itu sudah jarang atau sudah tidak ada kita lihat seperti itu sekolah. Kemudian sarana belajar bukunya kita lihat di situ, papan tulisnya segala macam itu berbeda dari segi sarana. Kemudian yang berbeda lagi ya pastilah yang namanya perubahan sosial itu akan terjadi di setiap zaman, setiap waktu yang akan menimbulkan pasti perubahan juga ya. Apakah perubahan tersebut di dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya? Kalau di bidang pendidikan otomatis lah itu kan dipengaruhi oleh iptek apalagi ya. Iptek. Jadi ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang dari segi sarana pembelajaran yang saya lihat. Ya, tapi persamaannya sama-sama untuk mengajarkan tentang menghitung, belajar tetap seperti itu, dan yang pasti adalah menciptakan budi pekerti yang baik untuk anak. Itu yang saya tangkap dari video tersebut. Terima kasih. Refleksi pemikiran dari Ibu Aisyah. Apalagi boleh? Pak Iswan, kita silakan. Assalamualaikum. Jadi kita berbicara tentang video Pak ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita petik di balik video yang kita tonton tadi. Video tadi mengajak kita berefleksi ke masa lalu, flashback dulu. Di video tersebut kita diajak untuk merenung
khususnya kita-kita sebagai pendidik dan pengajar. Kenapa di masa lalu dengan keterbatasan, kemudian kesederhanaan dan pembatasan hingga mampu melahirkan efek yang luar biasa, yang mampu melahirkan tokoh-tokoh besar, walaupun misalnya berangkat dari hal-hal tersebut. Pertanyaannya, apakah memang betul sebuah filosofi mengatakan setiap orang beda zamannya? Itu dulu. Apakah betul bahwasanya pola pikir juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, baik pengajar maupun siswanya? Nah, mungkin dari pergeseran zaman ke zaman melahirkan sebuah perbedaan-perbedaan paradigma, khususnya di siswa. Kalau dulu mungkin mereka dengan sisi pembatasan dan keterbatasan sehingga mereka ada yang mampu bersekolah dan tidak, sehingga mereka memiliki mimpi, memiliki ambisi, memiliki motivasi untuk lebih pintar. Itu mungkin yang membedakan antara siswa kita dengan siswa-siswa di masa lalu. Jadi kedua, saya tidak tahu apakah guru di masa lalu bagaimana caranya mengajar. Mungkin tujuannya sama dengan kita semua. Iya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, mungkin di sini satu yang membeda, yang mungkin entahkah jadi pembeda. Bagaimana mereka mampu menjadi motivator itu di masa lalu. Satu contoh, Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal? Di sekolahnya dia dikeluarkan. Ini kita berbicara motivator. Kenapa? Karena selalu bertanya, apa itu, apa ini, bagaimana itu. Sehingga divonis, kau itu orang gila. Akhirnya diberi surat, ayo bawakan orang tuamu, kemudian ambil keputusan. Sembarang tuh mau tahu Pak nih itu Thomas. Iya. Sembarang. Jadi ini berbicara motivasi sedikit. Jadi mungkin siswa bisa besar, bisa sukses karena lahirnya sebuah motivator. Jadi mungkin bukan hanya dari segi kesederhanaan, keterbatasan belajar, tapi butuh penggerak seperti SMA Negeri 6 Takalur yang sekarang dipercaya. Jadi contohnya begini Pak Tom. Saya tulis sedikit Pak ya. Apa bacanya? Kamu dikeluarkan. Oke. Ini berbicara motivator. Nah, kertas ini kamu berikan ke ibumu. Jangan dibuka. Semuanya lihat kan apa isinya? Sampai di rumah diberikan ke ibunya. Sambil duduk, ibunya membuka pelan-pelan kemudian tersenyum. Thomas Alva Edison, kamu anak yang pintar. Kamu tidak layak bersekolah di tempat kami. Kamu membutuhkan sekolah yang lebih hebat. Pada hari itu Thomas Alva Edison menjadi besar kepalanya. Saya butuh sekolah yang luar biasa kalau begini. Saya harus pindah. Akhirnya apa? Jauh setelah masa-masa itu, anggaplah 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, ibunya sudah meninggal. Edison kecil sudah menjadi orang besar. Akhirnya dia ingin bernostalgia dengan masa lalu. Kembali ke rumahnya. Tiba-tiba dia ingat dengan ibunya. Akhirnya masuk di kamar, di waktu kemarin itu dia dibacakan surat. Sambil melihat-lihat suasana, dia melihat secari kertas di bawah kursi. Memang disimpankan untuk dia oleh ibunya. Maka diambil kertas itu, kemudian dia baca, diam sejenak, lalu menangis. Kemudian duduk seperti gaya ibunya ketika membaca kertas itu, sambil melihat, memperhatikan, kemudian dengan suara yang nyaring, Thomas Alva Edison, kamu anak yang bodoh. Kamu tidak layak bersekolah di tempat kami. Kamu dikeluarkan.
betapa sakitnya hatinya Thomas Alva Edison. Tapi untungnya Edison punya motivator hebat, punya seorang ibu yang hebat. Andaikan mungkin ibunya mengatakan yang seterang-terangnya terhadap apa yang ditulis di kertas itu, maka dia tidak akan menjadi Thomas Alva Edison yang sekarang kita kenal. Artinya apa? Selain dari kecerdasan, kepintaran, dan sarana-sarana yang ada di sekolah, guru yang betul-betul menjadi penggerak juga. Kenapa tidak kita memposisikan diri sebagai motivator, sahabat bagi mereka? Ya mungkin ini yang salah satu saya tidak tahu apakah menjadi tolak ukur perbedaan guru di masa lalu dan di masa sekarang. Apakah betul-betul guru sudah menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik dan penggerak, sehingga mungkin banyak anak-anak yang sekarang, apalagi generasi milenial, banyak lupa dengan identitas, apalagi sejarah. Coba kita tanyakan, Monumen Mandala itu di mana? Kenapa mesti ada Monumen Mandala? Ya kan? Mungkin sebagian dari kita ada yang bisa menerjemahkan, tapi di sisi lainnya belum tentu semuanya bisa. Jadi mungkin hanya ini yang saya lihat, bahwasanya lewat video ini banyak hal yang mesti kita petik hikmahnya. Kenapa di masa lalu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesederhanaan, ada efek besar yang dilahirkan. Budi Utomo, lahirnya tokoh-tokoh besar. Kenapa tidak? Dengan beragam fasilitas yang ada, SMA Negeri 6 Takalar menciptakan generasi-generasi hebat ke depannya. Apa yang tidak ada? Ada laptop, ada papan tulis, dan segala macam pembelajaran perangkatnya. Dulu tidak ada. Tantangannya adalah kita akan seperti apa ke depannya. Dan yang saya ingin tanyakan, di program penggerak ini, kita akan bagaimana metode-metode yang akan kita hadapi, yang akan kita jalankan di program yang akan kita jalankan di proses pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemikiran saya sendiri luar biasa. Saya langsung ke yang terakhir, program apa yang akan diikuti sampai terakhir. Oh begitu. Karena ini yang hari